Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 ya, kali ini kita masih membahas mengenai konsolidasi, di mana kita ini melanjutkan dari teknik konsolidasi yang di pertemuan lalu. Di mana pertemuan lalu kita sudah belajar konsolidasi di tahun akuisisi serta di 1 tahun setelah akuisisinya. Ini berikutnya ada di bagian ketiga, ini adalah untuk mendeteksi error pada saat kita melakukan konsolidasi. Di mana errornya ini biasanya terjadi pada saat kita sudah mengkonsolidasikan laporan keuangan, lalu di bagian balance sheet-nya itu tidak balance. Ini hal yang sangat wajar terjadi ya di dalam akuntansi, di mana biasanya tidak balance-nya itu terjadi umumnya ini karena biasanya kita lupa mencatat dan memasukkan yang non-controlling interest atau pihak-pihak yang tidak punya kepentingan, tidak punya kuasa. Dimana di sini biasanya dicek lagi apakah di situ akuisisinya itu memang akuisisi seluruhnya, pembeliannya adalah 100% ataupun di situ mungkin hanya menyisakan sekian persen yang bisa diakui sebagai non-controlling interest. Apabila ternyata ada non-controlling interest-nya, silahkan dihitung ulang untuk bagian yang non-controlling interest, terutama di bagian income dan juga dividen yang berasal dari non-controlling interest. Ini berikutnya, ini adalah bagian terakhirnya ya, bagian keempat, yaitu mengalokasikan kelebihan fair value over book value, atau dimana fair value-nya lebih tinggi daripada book value. Ini saya yakin semuanya juga sudah sampai bisa mengerjakan dengan mata tertutup, hafal ya, karena ini sifatnya hanya berulang-ulang, repeat gitu ya. Dimana di sini ini caranya juga sama persis seperti yang sudah kita pelajari selama dari awal semester. Dimana di sini ada transaksi antara paid dan solo. Paid dan solo ini, dimana paid ini membayar $360 untuk membeli 90% pemilikannya dari solo. Dimana pada saat dibeli ini solo itu ekuitasnya terdiri dari ada $200 capital stock dan juga $50 retain earning. Di sini seperti biasa ada informasi mengenai aset-aset yang nilainya itu over value atau under value, dan di sini yang biasanya juga masih biasanya banyak yang ada salah-salah atau biasanya lupa, harap perhatikan di sini under value atau over value. Kalau under value berarti dia di sini adalah nilai di book value-nya itu adalah lebih rendah daripada di fair value-nya. Sedangkan kalau over value berarti di sini nilai book value-nya adalah lebih tinggi daripada fair value. Dimana nanti under value dan over value ini tentunya akan mempengaruhi dari sifat amortisasinya. Apakah amortisasinya itu nantinya sifatnya adalah menambah nilai asli buildingnya ataupun nanti mengurangi dari nilai building ataupun aktifanya, ataupun mengurangi atau menambah nilai dari aktifanya. Dimana di sini juga ada informasi mengenai income serta dividennya punya solo, yaitu ada $60 income dan juga $20 dividen. Dan ini juga, nah ini yang bikin sedikit berbeda, ini ada transaksi atau ada keterangan transaksi yang berupa error yang nanti harus dimasukkan atau dicatat untuk menyeimbangkan balance sheet-nya, dimana di sini di akhir tahun Solo ternyata punya dividen payable sebesar $10 dan juga ada $20 cash in transit yang belum dicatat. Step pertama, seperti biasa kita hitung dulu excess value-nya dengan membandingkan dari implied value serta book value-nya. Ketemu ternyata excess value-nya itu ada $150. Dimana $150 ini akan kita alokasikan ke 4 aset plus nanti sisanya adalah sebagai goodwill, dimana di sini ternyata ada 4 aset yang nilainya berbeda antara book value dan fair value-nya. Dalam pertama ada inventory, yang kedua ada tanah, yang ketiga ada building, dan yang keempat ada equipment. Sisanya kita akui sebagai goodwill. Dan dari seluruh transaksi ini ya, dimana di sini jangan lupa karena nanti kita harus mencatat non-controlling interest-nya pada saat kita sudah dapat implied value-nya 400. Di sini 400 dari $400 total seluruh value-nya dari si solo ini ternyata dari snap ini. Di sini si solo kan hanya
hanya punya kepemilikan sebesar 90%. Jadi sisa 10% ini adalah harus kita catat, kita bisa digarisbawahi adalah diakui sebagai non-controlling interest. Nah, ini berikutnya lalu kita hitung di sini amortisasi yang terjadi nanti di tahun 2010-nya setelah kita melakukan akuisisi, dimana tadi inventory. Ada inventory, lalu juga ada tanah, lalu serta bangunan. Nah, inventory, tanah, serta bangunan, dimana di sini mereka adalah sifatnya under value. Kalau sifatnya di sini adalah under value, berarti di sini dia itu adalah ternyata sebenarnya lebih rendah nilainya adalah dari fair value-nya. Jadi pada saat kondisinya itu adalah lebih rendah daripada fair value-nya, berarti untuk menyesuaikannya, di situ nanti untuk amortisasinya kita sifatnya ini adalah kita harus mengurangi depresiasi yang sudah terjadi agar nilainya bisa sama seperti fair value. Karena di sini sifatnya mereka sudah under value, di mana under value berarti depresiasi untuk aset-aset terutama untuk bangunan dan juga untuk bangunan itu nanti kan tetap berjalan. Di mana depresiasi untuk bangunan tetap berjalan, kita harus melakukan apa agar depresiasi itu bisa sesuai dengan nilai aslinya yang fair value-nya. Berarti depresiasinya seharusnya tidak terlalu tinggi. Karena nanti agar nilainya bisa sama seperti nilai dari fair value-nya. Oleh karena ini amortisasinya adalah di sini adalah dikurangi. Sedangkan untuk equipment ini tulisannya adalah over value. Over value berarti di sini nilainya adalah kelebihan dari nilai fair value-nya lebih tinggi. Karena lebih tinggi, makanya di sini amortisasinya adalah di sini positif tidak dikurangi, karena nanti berarti depresiasinya masih kurang karena ternyata dia dinilai terlalu tinggi. Gitu ya konsepnya, saya harap bisa dimengerti ya. Dan di sini bisa ketahui sedangkan inventory-nya di sini di soal sudah tertulis semuanya terjual. Jadi untuk inventory semuanya yang sisa 10 yang alokasi $10 semuanya dikurangi karena sudah terjual. Jadi kosong. Untuk tanah itu tidak kita depresiasi atau amortisasi, jadi tetap. Lalu bangunan di sini amortisasinya adalah dikurangi 4, jadi tinggal 76. Equipment-nya di sini jadi 18. Lalu untuk goodwill juga tidak kita amortisasi. Berikutnya kita hitung pembagian dari income serta dividennya. Dimana ada info income-nya di sini adalah ada $60 dan ada dividen $20. Jangan lupa untuk income apabila terjadi amortisasi, income-nya dikurangi amortisasinya, dimana total amortisasinya di sini adalah di sini minus $12. 60 dikurangi $12, jadi di sini ada net income yang bisa dibagikan adalah $48. Dimana dari $48 ini 90% di sini masuk sebagai net income yang bisa diakui oleh paid. Lalu sisanya $10-nya ini masuk sebagai net income yang bisa diakui oleh non-controlling interest sebesar $4,8. Lalu untuk dividennya juga sama dari $20 kita bagi di sini 90% yang masuk punya paid, sedangkan sisa 10% adalah kita akui sebagai non-controlling interest. Untuk worksheet-nya seperti kemarin ya, di sini kita sama-sama ada 7 jenis akun yang harus kita tulis. Dimana yang kemarin kan untuk yang nomor satunya kosong ya, karena tidak ada penyesuaian. Dimana di sini menurut soal di sini ada penyesuaian yang harus dilakukan. Nah, yang di bagian bawah ini ada dividend payable dan juga ada cash in transit. Di sini kita catatkan dulu. Ini mohon maaf ya, ini harusnya $10 ya. Nanti bisa diedit di PowerPoint kalian. Dimana di sini ada dividen receivable. Di sini yang harusnya $10 dipasangkan dengan investment in Solo. Lalu di sini yang kedua di sini adalah $20 cash in transit dari Solo ke paid untuk note. Dimana di sini dua transaksi ini sebenarnya adalah belum dicatat oleh paid sebagai pemilik barunya dari si Solo. Oleh karena itu, di sini memang untuk yang di transaksi pertama pasangannya adalah investment in Solo.
karena ini adalah bagian dari dividen receivable. Lalu yang kedua di sini tadi adalah ada cash in transit, berarti ada transaksi atau transfer uang yang belum sempat tercatat. Jadi di sini kita akan transfer uang baru masuk, berarti ada cash, kita pasangkan dengan note receivable. Karena tadi di soalnya ada keterangannya ya, for the note, berarti di sini adalah sifatnya untuk pembayaran yang sifatnya wesel. Lalu yang kedua, eliminate intercompany profit and losses, ini tidak ada di sini. Lalu yang ketiga, ini adalah kita catat income serta dividennya yang berasal dari subsidiary atau anak perusahaan yang baru diakuisisi. Yang baru tadi kita hitung di sini ya. Dimana untuk yang punya PIT ada 43,2 dan juga 18, mohon maaf saya salah lihat. Dimana 43,2-nya di sini adalah net income-nya, sedangkan 18-nya adalah dividennya. Kita catat di sini ada income-nya sudah, karena di sini sudah jadi bagian dari si PIT, ya berarti harus kita catat, kita hapuskan income-nya. Di sini kita pasangkan dengan dividennya juga harus kita hapuskan, makanya kita tulis di kredit. Lalu sisanya di sini akan kita selisihnya ini kita akui sebagai investment in Solo. Dimana sebenarnya income yang 43 ini adalah berasal 18-nya dari dividen, sisanya adalah pendapatan yang berasal dari investasi. Nah, ini untuk yang non-controlling interest juga sama kita catat, di mana ada pendapatan dari non-controlling interest ada 4,8, di mana $2 berasal dari dividen, sisanya berasal dari non-controlling interest atau dari investasinya. Lalu yang di kelima, ini adalah eliminasi untuk akun-akun investasi dan ekuitas dari anak perusahaan yang sudah diakuisisi agar tidak tercatat double, karena sudah akan kita konsolidasikan, kita catat, kita gabung. Berarti yang jelas harus dihapus pertama adalah capital stock serta retain earning. Kita catat ada $200, $50. Lalu di sini juga ada yang tadi alokasinya $150 totalnya. Dari total semua ini bisa kita catat ya. Di sini dimana total semua dari tadi pas pembeliannya adalah di sini ada akun investasi yang muncul sudah $360. Dengan sisanya $40 kita akui sebagai non-controlling interest. Nah, ini berikutnya ini adalah sebenarnya jurnal tambahan ya untuk mencatat sebenarnya eksesnya atau kelebihannya itu 150-nya alokasinya tadi dialokasikan untuk apa saja. Ini sebenarnya tidak wajib, tapi biasanya bisa dicatat agar kalian tidak lupa. Dimana tadi bisa dilihat ya untuk inventory, tanah serta bangunan itu mereka sifatnya adalah under value, berarti di situ nilainya lebih rendah, karena itu di sini ditulisnya adalah di debit agar nilainya bertambah. Sedangkan untuk equipment di situ mereka over value, jadi harus dikurangi, makanya ditulis di kredit. Lalu jurnal ke-6 ini adalah untuk mencatat amortisasinya. Dimana amortisasinya meskipun tadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, tapi tidak semuanya kita amortisasikan, dimana tanah ini nggak bisa diamortisasikan. Lalu goodwill juga tidak bisa diamortisasikan. Jadi cuma ada 3 jurnal yang harus dicatat. Yang pertama adalah penjualan inventory-nya. Jurnal yang kedua di sini adalah untuk mencatat depresiasinya dari bangunan. Lalu yang ketiga adalah untuk mencatat depresiasi dari si equipment. Dimana untuk depresiasi untuk bangunan ini sendiri, dimana di sini untuk yang depresiasi bangunan dan equipment di sini jurnalnya kedua ini berkebalikan, karena yang satunya over value sedangkan yang satunya adalah under value. Dimana si equipment ini sifatnya adalah over value. Untuk over value ini dimana di sini depresiasinya memang di sini kita catatkan di kreditnya ya, karena di sini karena dia memang di situ sifatnya over kelebihan, jadi di situ harus kita kurang-kurangin lagi. Lalu yang ketujuh di sini adalah untuk dividend payable yang tadi ada ya, yang juga sudah dicatat, yang ada di awal ini harusnya $10. Nah, berikutnya tinggal dimasukkan ke dalam worksheet-nya. Sisanya kalau selebihnya sama.
Lalu di sini juga ada petunjuk untuk pengerjaan untuk cash flow dan juga ada yang untuk yang trial balance formatting. Sedangkan yang untuk cash flow-nya, di sini cash flow-nya pengerjaannya sama ya seperti cash flow pada umumnya. Dimana yang perlu diperhatikan biasanya adalah harus nanti biasanya dipisahkan secara spesifik akun-akun cash flow yang memang berasal dari anak perusahaan atau yang murni berasal dari induk maupun yang nanti berasal dari investasi. Itu saja sebenarnya bedanya. Kurang lebihnya sampai di sini untuk bab ini. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan melalui Google Classroom. Terima kasih.